gue ciki lo kuat kamu kan sepain kita kan melakukan baju ngamuk kosak aku kuat loh mau karena kan bahaya yo mereka kan bahaya aku belum ngerti aku nggak ngerti aku ngerti cara kamu nggak bisa itu bau sudah sih Usri lah di Usri teko jadi teko karuniamu yang Tuhan kau limpahkan atas setiap kami. Tuhan kau memberkati ibadah ini dari awal tengah sampai akhirnya. Biarlah kuasa-Mu Tuhan, Roh Kudus-Mu yang memenuhi setiap hati kami, sehingga kami boleh fokus untuk memuliakan Engkau Tuhan. Kau menjamah setiap hati kami supaya kami boleh sungguh-sungguh Tuhan di dalam kami memuji memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, jika ada kuasa-kuasa yang bukan daripada-Mu, kami bersatu hati tolak di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan keluar dari tempat ini. Biarlah pikiran hati kami hanya fokus untuk memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami serahkan di dalam tangan-Mu
Setiap kami yang melayani Engkau memberkati kami, pelayan-pelayan kami Tuhan, yang Tuhan baik kami BL Singat maupun pemain musik, semua yang Tuhan bertugas, terutama hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, urapi dengan kuat kuasa-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan apa yang disampaikan semuanya berasal daripada-Mu. Biarlah firman itu boleh membawa setiap kami bertumbuh dewasa di dalam Engkau, makin mengerti akan kehendak-Mu Tuhan, makin mengerti akan rencana-Mu di dalam hidup kami, sehingga nama-Mu yang terus akan Tuhan kami muliakan Tuhan. Terima kasih, bersyukur kami menyerahkan di dalam tangan-Mu ibadah ini Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu bekerja di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Kami mau mulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami danakan doa dan syukur kami. Haleluya, amin. Mari kita mau sama-sama pujikan Yesus kau sungguh baik. Tidak ada yang seperti Tuhan Yesus. Bahwasanya Yesus itu sungguh baik.
Engkau yang layak kami tinggikan pada sore hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami mau bersorak-sorai Tuhan untuk meninggikan Engkau. Kami mau bersorak-sorai untuk Tuhan memuliakan Engkau Tuhan. Karena Engkau yang layak kami sembah, Engkau yang layak kami tinggikan. Terpuji dimuliakan Engkau Tuhan untuk selama-lamanya. Mari yang siap Tuhan untuk memuji Tuhan bersama saya katakan amin. Berikan kemuliaan sekali lagi buat Tuhan kita. Jadi kita mau datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Mari kita mau bersukacita, beri salam kepada teman yang lain. Mari kita mau bersukacita, mari kita memuji Tuhan. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Mari kita mau bersukacita, memuji memuliakan Tuhan. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan
duduk. Mungkin ada yang mau bersaksi. Loh, gantian, ucap rebutan. Sabar, ya. Puji nama Tuhan. Kalau saya ada saat ini adalah kemurahan Tuhan. Nih, saudara, seperti yang saya beritahukan, sekarang usia saya sudah 84 tahun, jadi cukup tua ya, tapi Tuhan masih memberikan kepada saya kesempatan untuk kesana kemari ibadah kepada Tuhan. Itu semua kemurahan Tuhan. Kita mempunyai Tuhan yang hidup dan Tuhan yang bisa dimintai segala perkara. Apapun yang kita perlukan, Tuhan pasti akan memberikan asal itu berkenan kepada Dia. Saudara, apa yang saya alami 2 Sabtu yang lalu ialah waktu saya pulang dari ibadah di sini, di tengah jalan itu sampai di Mergosono itu saya ini meraba-raba kantong baju saya. Ternyata kunci rumah yang saya bawa itu hilang. Saya tidak tahu di mana hilangnya itu. Saya bingung. Terus biasanya anak angkat saya itu si Rachel itu setiap hari Sabtu itu pulang ke Turen ke orang tuanya. Maka itu saya jadi bingung. Nanti dia tahu-tahu sudah pulang, rumahnya sudah dikunci, saya nggak bisa masuk rumah. Saya telepon dia melalui HP. Waktu itu saya katakan, Rachel, kamu jangan pulang dulu. Kunci saya nggak tahu ketinggalan atau jatuh di mana, saya tidak tahu. Terus, ya tante, saya tunggu katanya gitu. Sampailah di rumah, kunci itu dicari di bawah tempat duduk saya, apa itu tidak ketemu. Waduh, kunci ini hilang di mana? Saya tidak tahu. Tapi saya mempunyai Tuhan yang hidup, Tuhan yang bisa dimintai segala perkara. Waktu doa itu saya katakan, Tuhan, Engkau mempunyai rencana yang indah dalam hidupku. Maka meskipun saya sudah tidak berdaya secara fisik, tapi saya tahu Tuhan akan menolong saya dalam perkara. Meskipun secara manusia perkara ini kecil, tapi saya tahu Tuhan akan menolong saya. Amin. Begitulah hari Rabu kemudian waktu saya dijemput, langsung saya duduk di bangku yang kedua itu, saya raba-raba di bawah, tidak ada kunci itu. Waduh, kunci ini jadi hilang di mana? Saya tidak tahu. Mungkin jatuh di tempat duduk saya di situ. Tapi kalau duduk di situ, kunci itu akan ditemukan oleh Pak Wijaya dan akan dikembalikan kepada saya. Tapi Tuhan itu heran, melalui saya duduk di sebelah dari Bu Rika. Waktu itu kami cerita-cerita begitu, dia itu tangannya meraba-raba di kursi itu, ketemulah kunci itulah. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menemukan kunci itu kembali, dan saya tidak takut kalau itu ditemukan oleh orang lain hingga rumah saya bisa dibuka, dan Tuhan telah memelihara saya, melindungi saya sampai saat ini. Terima kasih Bu Rika yang telah menemukan kunci saya itu. Terima kasih. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Shalom. Saya pindahan kos itu sudah 2 bulan ini ya, hampir 2 bulan. Saya itu enggak masak, beli nasi tok. Tapi pada waktu hari apa itu saya kayak males mau keluar, tapi mikir-mikir nggak ada yang saya makan. Terus saya siang-siang itu perut saya lapar, tapi mau
beli nasi itu membuka pintu sudah ada nasi nyentel di pintu saya, itu Tuhan yang ngirim ya. Sampai sekarang saya nggak tahu siapa yang ngasih, siapa yang memberi. Itu kalau nggak Tuhan yang baik mungkin nggak ada. Jadi saya nggak jadi beli nasi keluar. Dan yang kedua, terutama sama Bapak Wijaya juga Bapak Marius, kalau hari Sabtu saya memang nggak bisa datang ke sini, juga ibu yang selalu menilai orang mana yang rajin datang, mana rajin hadir ya. Saya kalau Sabtu memang minta izin, cuma saya ambil 1 kali Sabtunya karena saya sudah dapat apa itu sertifikat untuk mendampingi orang tunanetra dari mana itu, dari Jogja. Waktu itu aku Fitri di sana, jadi saya nggak mau meninggalkan pelayanan saya utamakan Bapak saya ya. Izin ya Bapak Ibu yang menilai, cuma hari Rebo saya nggak pernah libur, cuma Rebo depan ini mau libur, saya mau ke Surabaya nengok cucu. Juga waktu itu ada pembicaraan gini, ada yang tanya, Bu Sumiati, sampean sik anyar kok wis dilebokno nang visi misi. Ada yang ngomong itu, terus saya orang yang ngomong itu ngomong saya sudah diajak kemana-mana katanya. Padahal saya di sini sudah lama, bukan orang baru. Biar tahu yang ngomong no itu. Terima kasih, inilah kesaksian saya. Di nama Tuhan, Tuhan itu Tuhan yang baik, Tuhan yang luar biasa. Yuli mau udah nggak ada yang bersaksi lagi. Mari kita mau satukan hati kita mau pujikan pujian. Inilah lagu ya Tuhan, kita mau siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Kita mau sama-sama bangkit berdiri. Kita mau siapkan hati kita untuk kita Bimbinglah aku, ya Yesus.
kami semua Bapa, pujian yang kami naikkan ini hanya kami ingin menyenangkan hati Tuhan. Maka sebab itu Tuhan, kiranya Tuhan Yesus juga memberkati hamba-hambamu, pelayan-pelayanmu yang melayani pada petang hari ini, mulai yang memimpin pujian, yang ada pemain musik, bahkan pelayan-pelayan semua, kesaksian-kesaksian yang sudah dipersembahkan bagimu. Tuhan Yesus sendiri akan memberkati senantiasa. Engkau memanggil Tuhan, tambah hari tambah indah di hadapan-Mu Bapa. Bapa, pada petang ini sudah saatnya, kalau Engkau sudah memberkati kami lewat pujian, sekarang Tuhan Yesus, Engkau akan memberkati kami lewat firman-Mu. Namun sebelum firman-Mu disampaikan oleh hamba-Mu Bapa, kami dengan rendah hati kami mohon sekiranya Engkau menyucikan hati dan pikiran kami Bapa, supaya firman yang akan disampaikan hamba-Mu bisa tertanam dalam hati kami pribadi lepas pribadi. Engkau juga memberkati Bapak Wijaya yang mana setiap saat rumah terbuka Engkau izinkan untuk kebahagiaan kaum lansia ini. Sekiranya Tuhan Yesus memberkati keluarga Bapak Wijaya dan putri-putrinya yang ada. Bahkan kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang sudah Engkau persiapkan, yang akan menyampaikan isi hati Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati hamba-Mu, supaya pelayanan hamba-Mu yang akan menyampaikan hati-Mu Bapa bisa berkenan di hadapan Tuhan, selebih jadi berkat bagi kami semua, sehingga kami sebentar pulang Bapa, tidak pulang sia-sia, namun kami sebentar pulang kami membawa berkat-Mu yang luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah kami Bapa, kami semua datang pulang, datang dengan penuh kelemahan, namun kami mohon dengan kasih-Mu Bapa, sekalipun kami keadaan lemah, namun kami bersyukur Tuhan Yesus masih mau menerima kami seadanya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku mau sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Terima kasih, silakan duduk kembali. Selanjutnya silakan kepada hambanya Bapak Paul Wijaya. Sekali lagi mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, saat ini berikan kami hikmat-Mu Tuhan, agar kami mengerti setiap firman, sehingga firman itu menjadi benih yang bertumbuh, berbuah, dan menjadi berkat buat banyak orang. Hanya di dalam nama Yesus kami siap menerima firman-Mu. Semua percaya katakan amin. Shalom. Oh, berarti izin lemes. Kita akan melihat di dalam Markus pasal 5. Kita tidak usah baca semua, nanti saya ajak saudara untuk meneliti perikop ini. Markus pasal 5. Sudah ketemu semua? Kita melihat mulai ayat 21. Judul perikopnya, Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Sudah ketemu? Sudah semua ya? Saya tidak menyampaikan tentang trik bagaimana ketika saudara di dalam masalah, di dalam persoalan, saudara harus melakukan A, B, C untuk Tuhan menolong. Tetapi
yang ingin saya sampaikan ini adalah hal yang memang wajar kita lakukan. Jadi bukan trik, tapi ini wajar yang seharusnya kita lakukan. Yang menarik di dalam Markus 5 mulai ayat 21 itu sampai ayat yang ke-43. Saudara gak tak ajak baca karena 20 lebih ayat. Nanti habis waktunya baca itu. Nah, tetapi yang menarik di sini adalah mulai ayat 21 sampai ayat 43, ternyata di situ ada dua kejadian yang luar biasa. Nah, yang sering kali dikutip memang dua-duanya sama, sering kali dikutip. Tapi seringkali yang banyak kali saya dengar itu cerita tentang wanita yang pendarahan. Itu lebih menonjol. Nanti saya ajak saudara melihat, ternyata ini dari satu gabungan, kalau film itu satu adegan ini. Mulai ayat 21 sampai 43 antara Yairus yang dikatakan di situ anak perempuannya itu sakit dan hampir mati, dengan wanita pendarahan itu ternyata itu satu paket. Kalau saudara tahu di sana disebut gini, di ayat yang ke-22, coba perhatikan di situ. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Jadi firman Tuhan itu memang ingin menekankan. Kalau saudara perhatikan, ada banyak yang mungkin tidak bernama. Di sini dikatakan ada seorang bernama Yairus. Dia itu seorang kepala rumah ibadat. Rumah ibadat pada zaman Yahudi itu disebut sinagoge. Nah, ini kepalanya biasa disebut itu arkon. Coba saudara cari, cek di Google. Oma-opa dan saudara yang lain bisa cek di Google, sebutannya itu arkon. Jadi kedudukannya itu tinggi. Nah, sekarang kita melihat sampai nanti endingnya Yairus itu menerima kebaikan Tuhan. Singkat cerita, anaknya itu Tuhan tolong. Kalau saudara perhatikan di ayat yang ke-41, lalu dipegangnya, Yesus memegang tangan anak itu. Talitakum, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Jadi anak yang mati tadi akhirnya dibangkitkan Tuhan. Nah, kita akan melihat ada dua hal yang akan saya sampaikan, mengapa Yairus ini menerima kebaikan Tuhan. Di ayat 22 sekali lagi kita melihat, dibaca sama-sama ya, ayat 22 dan 23. Baca ya, siap? 2, 3. Oh, gak bareng, geger. 2, 3. Amin. Sekali lagi saya ulangi ya. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, ini Yesus gak bersama dengan dia ya. Ketika ia melihat Yesus, dikatakan di situ tersungkurlah ia di depan kakinya. Ini yang menjadi menarik. Seorang arkon, seorang kepala rumah ibadah, atau kalau hari ini itu gembala sidang,
Ketika bertemu dengan Yesus, ketika ia melihat Yesus, dikatakan tersungkur. Tersungkur itu saya cari di dalam kamus besar bahasa Indonesia. Tersungkur itu ditulis gini: jatuh terjerembab dengan mukanya mengenai tanah, jatuh tertiarap. Itu tersungkur. Sekali lagi, tersungkur itu jatuh terjerembab dengan muka itu mengenai tanah, jatuh tertiarap. Pak Bun cocok mungkin suruh adegan. Memang bahasa Indonesia ini kurang detail. Kalau bahasa Jawa itu lebih detail. Saya nyatet, kalau jatuh ke belakang disebut Geblak. Kalau jatuh dari atas Glundung. jeblok. Gak ngerti Pak Martin. Kalau jatuh ke depan nyusep. Kalau jatuh terlempar Planting. Cetan. jungkel. Jungkel. Kalau jatuh tersandung, nah itu Bu Yuli pasti sering jelumur. Kalau jatuh meluncur, Glosor. Loh, kan lebih detail ya, lebih detail kalau bahasa Jawa. Tapi bahasa Indonesia itu katakan dia tersungkur, mukanya sampai mengenai tanah. Berarti yang mana ya tadi? Yang glosor ya. Coba nanti dicek, mungkin ada Alkitab bahasa Jawa. Saya enggak download, mestinya bisa di-download. Itu ditulis apa? Tapi yang menjadi menarik adalah ketika seorang punya kedudukan yang tinggi, ketika ia melihat Yesus, dia tersungkur, glosor. Saya nggak bisa bayangkan orang yang punya posisi, punya kedudukan, punya jabatan yang tinggi, ketika ia melihat Yesus, dan itu dia tidak sedang sendirian loh Yesus. Kalau saudara perhatikan di sana, Yesus paling tidak bersama muridnya, paling tidak. Dan ada orang lain yang mengikuti, karena kalau saudara melihat wanita pendaran ini sampai tidak bisa berusaha menjamah jubah Yesus karena terlalu banyak orang. Lihat bagaimana seorang gembala sidang ketika melihat Yesus di hadapan orang banyak, tiba-tiba dia glosor kayak gitu. Ini yang luar biasa. Kenapa Yairus itu betul-betul dia itu mengalami Tuhan? Karena yang pertama, Yairus itu mau merendahkan diri. Katakan bersama saya, merendahkan diri. Yang menjadi kontras adalah ketika saya mencoba melihat di pasal sebelumnya, di pasal 4, Markus 4, di perikop yang terakhir, kalau saudara melihat ketika murid-muridnya Yesus bersama itu, Yesus ada di perahu. Yesus ada di perahu. Saya bacakan buat saudara, nggak usah dibuka ya. Saya bacakan buat saudara. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Dan sebagainya, sampai akhirnya Yesus menghardik angin itu dan reda. Lihat sikap yang berbeda. Yang seorang murid tidak datang dengan merendahkan diri. Yesus tolong, Yesus tolong. Yesus selamatkan, Yesus selamatkan. Tapi yang kita melihat ada satu attitude, ada satu sikap yang ditunjukkan dari seorang arkon, seorang kepala rumah ibadah yang tidak ditemui dari murid Yesus. Ini murid Yesus yang bersama-sama dengan Yesus tidak punya sikap yang baik. Sekarang pertanyaannya adalah, saudara dan saya ini adalah murid Yesus. Apakah ketika saudara dan saya datang kepada Tuhan, saudara masuk di dalam hadirat Tuhan,
apakah kita mau merendahkan diri kita serendah-rendahnya di hadapan Tuhan? Ini contohnya sangat kontras sekali. Yang satu bukan siapa-siapa, tapi orang yang terpandang, tetapi dia tidak peduli, sudah tidak peduli harga dirinya. Mungkin ada orang nyicil, oh gendeng lagi, ini kepala rumah ibadah, gembala sidang apa juga lagi. Mungkin ada orang-orang yang selorong kayak gitu di sekitarnya, tapi saat itu dia nggak peduli dan dia glosor di situ. Kalau saudara melihat peristiwa-peristiwa ketika Yesus menolong orang, ada kali anak Daud, Yesus anak Daud tolonglah aku. Ada banyak orang yang datang kepada Yesus tidak dengan sikap yang baik. Sekali lagi, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Tuhan selamatkan, Tuhan selamatkan, Tuhan sembuhkan, Tuhan sembuhkan. Tapi yang menjadi menarik di sini, yang menjadi pertanyaan kita, apakah ketika kita yang disebut murid datang itu punya sikap mau merendahkan diri? Contoh sederhana, karena saya dulu di gereja di utara, gereja yang gede itu di utara. Saya pelayanan di sana 13 tahun dan ibadah jam 7 pagi, yang dulu itu jam 7 pagi, saya jam 6 pagi itu sudah di gereja. Jadi di utara itu rumah saya waktu itu ada di Puncak Dieng. Jadi saya 5:30 harus berangkat, karena perjalanan dari Puncak Dieng sampai di utara sana itu minim itu 20-25 menit, cari parkir dan sebagainya. Jam 6 harus ada di sana, karena jam 6 saya diaken di depan pintu utama. Dan saya bisa melihat sampai nanti ibadah kurang 15 menit kami baru duduk. Ibadah berjalan kurang lebih waktu puji-pujian sekitar setengah jam, mau masuk firman baru kami duduk. Dan saya melihat, karena 13 tahun ya, saya ini melihat ada banyak orang ketika datang kepada Tuhan sikapnya itu gak baik. Saya bukan ngajari saudara gini ya, saya ingin tunjukkan ya, ketika ada tabut dibawa Daud masuk ya ke kota Daud, dikatakan Daud itu menari-nari, dan Mikal itu anak Saul memandang remeh, memandang rendah, dikatakan di ayat itu. Saudara cari ayatnya nanti. Itu memandang rendah. Loh, ini seorang raja, kok nanda-nanda ke wong gendeng. Ini persis peristiwanya dengan Yairus. Engkau kepala rumah ibadah, tapi kok sampai glosor kayak gitu. Ini mirip. Seringkali ketika kita datang kepada Tuhan, di dalam hadirat Tuhan, kita tidak punya sikap yang baik. Saya pernah ibadah, mungkin Pak Martin tahu, saya nggak nyebut nama gerejanya. Ketika saya masuk, karena saya waktu itu nganter Pak Jeffrey S. Chandra. Hari ini tadi WA saya. Apa tadi WA-nya ya? Pak bacakan sebentar. Bentar saya WA-nya. Permisi gitu, karena hari ini beliau pelayanan di IAS. Cuma saya bilang saya lagi pelayanan nggak bisa. Nah, tadi sempat chat terus nanti malam mungkin kita ketemu. Saya waktu itu ngantar beliau ke satu gereja pelayanan. Ketika belum mulai ibadah, nggak disiapkan itu Pak, nggak disiapkan kan karpet. Waduh. Jadi ya lumayan. Kita putar balik, langsung kita sujud.
Saudara mungkin tahu gerejanya itu ya. Tapi ini bagus. Sampai beberapa lama. Sampai kurang lebih 1-2 pujian. Kemudian baru kita bangkit berdiri. Saya nggak berkata gini loh. Ketika saudara datang kepada Tuhan, seperti saya katakan tadi ya, Yairus datang seperti itu ditolong Tuhan. Orang yang cuma berkata, Yesus, Yesus anak Daud tolonglah aku, anak teriak-teriak tidak punya sikap yang baik, Tuhan nggak nolong. Enggak. Ketika sikap saudara dan saya datang kepada Tuhan tidak baik atau baik, Yesus tetap tolong. Saya ulangi, mau sikapmu baik atau sikapmu tidak baik, Yesus tolong. Tetapi sikap kita itu menentukan bagaimana kita bisa menghormati Tuhan. Bedanya cuma itu. Ada orang ketika menyembah Tuhan, masuk di dalam hadirat Tuhan, Daud aja nari-nari loh. Daud itu seorang raja. Bagaimana seorang raja menari-nari sehingga anak dari Saul memandang rendah. Dan kita melihat hari ini Yairus. Tapi ada banyak orang ketika masuk di dalam hadirat Tuhan, ketika menyembah Tuhan, sikapnya buruk sekali. Saya kulit Tuhan, tak keplak kok. Benar. Karena saya 13 tahun, saudara. Kalau jemaat sudah masuk semua yang jam 7, harusnya jemaat jam 7 kurang jemaat harus selesai. Saya sambil ngelihat itu, sambil lihat ke mimbar gitu, saya juga muji Tuhan sama teman-teman yang lain gitu. Saya melihat ada yang tangannya dilebokno ngene, ndek goyang-goyang, ada yang mek senggak ketok. Engko ndak ngerti. Mungkin bingung, iki gereja apa biskup kok rame. Ada lagi yang tolak-toleh, gak jelas. Loh ada. Satu banyak. Saya gemes, benar gemes. Gemes saya. Seperti saya katakan tadi, kalau saya Tuhan, wis tak keplak itu teman-teman. Tapi sekali lagi, bukan sikap saudara yang membuat saudara dan saya ditolong Tuhan. Tidak. Ada orang ngomong, loh, yang penting Tuhan kan melihat hati. Bener ya? Ada yang ngomong gitu toh? Oh, Tuhan yang melihat hati. Ada yang kalau nyembah itu duduk sambil jigam gini. Ada banyak. Banyak. Tuhan melihat hati, betul. Tapi kalau hatimu menghormati Tuhan, sikapmu tidak akan seperti itu. Saya balik. Kalau hatimu memang menghormati Tuhan, saudara nggak akan punya sikap seperti itu. Contoh, saya ketemu pimpinan salah satu bank di Kota Malang. Datang, ronggo ditoto, rapi. Kau mau ketemu pimpinan kepala bank, saudara jigam. Diusir. Saudara pasti menjaga sikap tubuh saudara. Tapi ada banyak anak Tuhan ketika datang menyembah Tuhan, masuk di dalam hadirat Tuhan, tidak punya sikap tubuh yang baik. Alasannya gini, oh Tuhan melihat hati. Sering kali saya dengar itu. Sekali lagi, kalau hatimu benar, hatimu menghormati Tuhan, sikapmu tidak akan seperti itu. Pasti itu. Tapi kalau sikapmu seperti itu, saya pertanyakan, apakah engkau betul-betul serius menghormati Tuhan? Apakah engkau betul-betul serius menghargai hadirat Tuhan? Daud itu serius loh. Yairus itu serius. Sampai dia terjerumus seperti itu. Dia nggak peduli. Dia nggak peduli siapa dirinya. Mau aku ini kepala rumah ibadah, aku gembala sidang, nggak peduli. Hari itu dia menunjukkan bahwa Yesus satu-satunya pribadi yang harus ditinggikan. Dan ini kita belajar dari Yesus sendiri. Dikatakan kalau saudara lihat
di Filipi. Bentar saya buka ya. Dikatakan gini, Yesus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama seperti manusia, dan kemudian dia bla 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 sampai dia taat sampai mati. Dan Yesus sendiri ngajari kesetaraan dengan Bapa itu tidak dipertahankan, tetapi dia menjadi sama seperti manusia. Dia menurunkan derajatnya. Tetapi seringkali kita anak Tuhan tidak menghargai hadirat Tuhan. Coba saudara gini, nyanyi pujian, nyanyi gini ya. Ku masuk ruang ini ya. Coba berdiri semua. Saya ingin tunjukkan contohnya ya. Ayo berdiri. Tangannya, kasih tangan dulu, tangannya ditaruh di celana atau di atau yang enggak punya celana sedakep. Nah, sedakep. Oh, sing temenan sedakep ini loh. Sedakep. Sudah, yang celana dua-duanya boleh. Terus kita nyanyi. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Sambil sedakep tola-toleh saudara nyanyi. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Sekarang sikapnya diganti. Saudara boleh buka kedua tangan atau angkat satu tangan, saudara pejamkan mata. Mulai, yuk. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah Yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Silakan duduk. Saudara merasakan nggak berbeda? Beda ya? Beda ya? Makanya ada pemimpin pujian, worship leader itu yang jadi ngomong, semua dilawat Tuhan, tidak ada yang terlewat. Tapi kalau saudara sikapmu kayak gitu, ya dilewati. Masalah saudara menyembah Tuhan kemudian saudara nangis, itu bukan saudara cengeng. Tetapi ketika engkau punya sikap yang hormat kepada hadirat Tuhan, seperti halnya Daud, seperti halnya Yairus, seperti Yesus sendiri yang menunjukkan kesetaraannya dengan Bapa, dia kosongkan. Ketika hari ini saudara mendengar firman ini, next berikutnya di tiap ibadah, saudara seperti itu ketika datang kepada Tuhan, akan sangat berbeda sekali. Sekali lagi, sikap saudara, sikap saya, sikap kita semua seperti itu tidak akan, saya ulangi ya, tidak akan pernah menambah kasih Yesus kepadamu dan kepadaku. Tidak akan pernah menambah, karena kasihnya itu sudah total, habis-habisan. Saya ulangi, tidak akan pernah menambah sayangnya kepada saudara saya, karena sayangnya itu sudah total. Bukan masalah
engkau ditolong atau enggak ditolong Tuhan. Saudara lihat, makanya saya tunjukkan yang kontras. Murid-muridnya yang tidak punya sikap baik pun Tuhan tolong. Tapi yang berbeda adalah sikap kita, bagaimana kita menghormati Tuhan sebagai juru selamat yang menolong saudara dan menolong saya. Hari ini kita belajar seperti pribadi Yairus, mau merendahkan diri. Amin. Amin. Satu poin tok setengah jam. Berarti apa dilanjut? Yang kedua, saya cuma 2. Di ayat yang ke-36. Saya cepat aja ini, paling 10 menit. Ayat 36. Saya bacakan. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadah, jangan takut, percaya saja. Kalau tahu seperti saya katakan tadi, kisah Yairus dan kisah wanita pendarahan ini satu alur cerita. Dan yang rodok bencekno adalah kejadian ini, wanita pendarahan ini. Ini bencekno ini. Hari itu ada seorang gembala sidang jrungu minta tolong Yesus. Dan Yesus sudah siap-siap mau ke rumahnya nolong supaya anaknya tidak sampai mati. Sudah jalan di tengah jalan, diiringi orang banyak, jalan, dicegat sama wanita pendarahan ini. Kalau saudara bacain nanti ya di rumah, itu suatu alur cerita. Dan yang lebih lagi, Yesus sampai, padahal wanita itu enggak ngomong apa-apa, cuma dia batin, asalku jamah saja jubah-jubahnya, aku sembuh. Sembuh nggak dia? Sembuh. Loh, tapi seiso-isoan lho Yesus. Saya takon, iki kuasa mana sih metu? Saya engel-engelan. Oh Tuhan wake gini loro, golong. Itu sudah menunda beberapa lama. Makanya dikatakan di ayat berikutnya, ada orang ngomong gini, percuma wes Yesus datang ke rumahmu, anakku mati. Yairus bisa jengkel nggak? Bisa. Gara-gara kon modelmu dijuluk, gara-gara kon apa nyegat Yesus sampai Yesus mandek, anakku mati. Coba lihat tadi nggak ada kejadian itu, saudara bisa bayangkan nggak? Kira-kira pikirkan nggak? Kalau tidak ada wanita pendarahan itu, kira-kira Yesus telat nggak? Kira-kira nggak telat. Oh, dia sudah siap-siap ke sana. Tapi gara-gara wanita pendarahan ini telat. Tetapi Yesus berkata, tadi katakan jangan takut, percaya saja. Dan kalau saudara baca, tidak ada komplain dari Yairus. Tidak ada komplain. Harusnya Yairus komplain, no? Wes Tuhan ojo ngributi, kuasa mana aku saya cepet undangan. Loh kan bisa Yairus ngomong gitu. Pada waktu itu ketika Yesus sedang berkata, misalkan ini ayatnya aku sing nulis ya. Misalkan ya. Ketika Tuhan berkata, siapa yang kuasa manakah aku, siapa yang menjawab coba itu? Wes Tuhan gak usah ngengkeli kowe cepet mel aku. Maka Yairus segera menarik lengan Yesus dan buru-buru mengajak Yesus lari ke rumahnya. Mestinya kan gitu ayatnya. Kalau saya nulis kan gitu. Kalau saya yang nulis. Tapi kan ayatnya nggak ditulis seperti itu. Dan hari itu Yairus itu menunggu dan percaya. Ini dua hal yang perlu dicek. Menunggu itu sudah tidak enak. Nggak percaya? Menunggu itu. Saya ini orangnya on time. Saya tadi goda Pak Wijaya. Mulai nosik, aku telat. Padahal saya sudah di depan. Apalagi kalau ibadah. Saya mesti 15 menit itu sebelum ibadah. Mau ibadah pelayanan, mau apa, saya mesti gitu. Saya pernah pelayanan gitu di satu kota itu, sudah janjian pagi jam berapa gitu, jam 4 atau jam setengah 4 gitu. Harus berangkat. Telat, tak kasih jeda 10 menit. 10 menit enggak, tak tinggal.
Saya tuh sudah perjalanan kurang lebih setengah jam. Telepon, loh, Pak, kok aku ditinggal? Balik, oh, loh. Lah modelmu siapa? Oh, saya nggak peduli. Karena apa? Karena pelayanan. Jangan gitu. Saya pernah masuk di satu gereja. Nah, saudara nanti tebak gerejanya di Surabaya, di Malang belum ada gerejanya. Gerejanya itu jam 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, 10 jam, 10 kali ibadah. Jadi mulainya jam 10 pagi. Bensak jam 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jam 7 terakhir. Saya datang itu jam 10:04. Nggak telat-telat banget toh. Saudara tahu, saya datang, diakhirnya ngomong gitu, Pak masuk aja Pak. Belum firman Tuhan. Loh ini diakhir ngomong kayak gitu. Belum firman Tuhan masuk Pak. Saya bilang, saya enggak, saya nunggu jam 11. Benar. Saya ngomong gini bukan menyombongkan diri, tapi supaya kita ini menghargai hadirat Tuhan. Ada yang masuk, ada orang yang telat barengan saya, ada yang masuk ya. Padahal ibadahnya nggak jam loh. Kepotong 15 menit, karena diskon 15 menit. Tinggal 45 menit, datang. Dan aduh, aku Tuhan tak tapuk lah bini dia kan itu. Ayo, belum firman Tuhan. Saudara tahu, firman Tuhan itu ada berkatnya sendiri. Ujian penyembahan itu ada berkatnya sendiri. Amin. Hargailah hadirat Tuhan. Saya nunggu, dan anak saya ajar sejak kecil waktu itu mereka. Kita nunggu ibadah jam 11. Jadi saya nunggu di situ 3/4 jam duduk di depan. Nunggu ibadah jam 11. Ada banyak kali orang datang ibadah, misalkan, saya ujian kok, gak apa-apa telat. Yairus itu mau menunggu itu membosankan, saudara. Saya ini orangnya on time, saya ulangi, itu memang delewar titik. Saya ini orangnya on time. Kalau nunggu orang dijemput atau jemput orangnya lemot gitu, gemes saya. Iya bener, gemes saya. Karena saya orangnya on time. Dan saya kasih tahu ke teman-teman, jalanan iku duduknya mbok demo. Kecuali punya helikopter, nggak apa-apa. Loh di jalur udara aja bukan miliknya sendiri kok. Apalagi di jalan, kita nggak pernah tahu ada kejadian apa di jalan. Apalagi kalau luar kota. Makanya kalau janjian sama saya, biasanya orang yang lemot-lemot itu tak tambah 1 jam. Misalkan jam 7, nggak main-main, saya nggak nambah 10 menit. Misalkan jam 7 harus berangkat, tak omong berangkat jam 6. Karena saya tahu lemot. Supaya on time. Ini Yairus ini menunggu loh. Dan ini hal yang membosankan. Dibarengi dengan apa? Percaya. Waduh, wis menunggu. Saya percaya meneh. Percaya kepada hal yang belum nampak. Ini tidak mudah pada waktu itu Yairus. Tetapi ini nggak ditulis firman Tuhan ya. Ini nggak ditulis firman Tuhan. Tapi ini semoga tidak sesat. Semoga tidak sesat Pak Martin ya. Saya mikirnya cuma gini. Ketika Yairus itu nunggu, sudah perhatikan ya, ini kira-kira benar enggak? Ketika Yairus itu nunggu, Yairus itu bisa berpikir gini. Kalau yang jamak jubah Yesus saja sembuh, apalagi aku manggil Yesus datang ke rumahku. Paham ya, saudara? Ini nggak dicatat. Cuma pada waktu itu bisa saja Yairus berpikir seperti itu. Kalau wanita pendaran itu mek demok tok ae sembuh, aku gak peduli. Masuk telat Yesus tak panggil ke rumah. Hari ini
setiap saudara, saya dan saudara, kita belajar dari Yairus ini. Mungkin saudara dihadapkan ketika saudara perlu pertolongan Tuhan, atau misalnya satu komunitas ini deh, itu komunitas ini, Tuhan aku ini perlu kau tolong, moro-moro kanannya sing ditolong dulu, kirinya sing ditolong dulu, belakangnya ditolong dulu, depannya ditolong dulu. Tuhan, kok aku gak ditolong-tolong? Yang satu kesaksian kayak gini ditolong Tuhan, kuncinya hilang ketemu. Yang satu ditolong Tuhan ini, loh aku kok minta kok gak tahu ditolong Tuhan. Pertolonganku kapan Tuhan? Kita belajar dari Yairus yang mau menunggu dan percaya. Amin. Karena ketika saudara menunggu dan percaya, ada satu keajaiban yang belum pernah dipikir oleh Yairus dan murid-muridnya, dan termasuk orang yang berkata, telat, anakmu sudah mati. Dan Yairus tidak pernah berpikir bahwa anaknya yang sakit mati itu Tuhan bangkitkan. Yang Yairus pikir anaknya itu sakit dan Tuhan sembuhkan, bukan bangkitkan. Kita nggak pernah berpikir kalau kita menunggu dan percaya, kita berpikirnya seperti ini, Tuhan harusnya langkahnya itu A. Tapi saya beritahu bahwa Tuhan itu punya banyak langkah yang di luar pikiran saudara dan saya. Saya kemarin bulan 5, antara bulan 4, bulan 5, mungkin saya salah kasih harga ke perusahaan. Akhirnya order yang sudah mulai berjalan karena pandemi kemarin berhenti, mulai berjalan, dilempar Pak ke supplier lain. Secara manusia saya down. Untung ada istri saya yang menolong. Makanya istri-istri itu luar biasa, penopang, penolong, kekuatan. Istri saya cuma ngomong gini lek pegel, iso khotbah, gak iso ngelakoni, lah gak jadi belangkoni. Tapi memang itu, manusia itu rentan. Saya percaya Pak Martin pun alami. Siapapun ini, kita bisa khotbah, bisa menguatkan orang, tapi di satu sisi kita bisa lemah. Yairus saat itu kepala rumah ibadah. Saya percaya dia sering kali menolong orang, tapi saat itu pun saya percaya dia juga sedang lemah. Apakah kemudian saya harus ngatur Tuhan? Loh, setiap pagi tak doa no, sampai tukang-tukangku tak doa no, sampai tukang saya tak telepon, Pak, sampai bendino tak doa no. Oh iya Pak, iya tak doa no Pak. Sampean sak keluarga, sak anak buah kabeh tak doakan. Sampai pagi tadi tak doakan. Saya itu pikirnya apa? Supaya pekerjaan ini gini. Saya kan kepinginnya seperti itu. Yairus sama, kepinginnya anaknya itu sembuh. Tetapi ketika menunggu dan percaya, Tuhan punya plan yang jauh lebih besar. Amin. Yaitu apa? Anaknya dibangkitkan. Dan itu nggak pernah kepikir. Dan saudara, tidak pernah kepikir saat ini saya itu mulai gara-gara itu saya down karena itu kerjaan utama. Ada memang pekerjaan durian apa itu masih ada, tapi itu pekerjaan utama yang menopang keluarga kami. Jadi saya down. Dan saudara tahu, nggak tahu itu ceritanya gimana. Itu mulai bulan kemarin, mulai Juni kemarin. Berarti bedanya cuma 1 bulanan. Juni kemarin saya itu terima orderan sioba, babi panggang. Kalau saudara nggak ngerti sioba itu babi panggang. Dan sampai kemarin 2 hari yang lalu itu sampai ada yang minta kalau jadi reseller berapa? Mateng kan, kafe di reseller, sioba di reseller. Saya sampai mikir kita kira gobi roy.
Loh, saya karena biasanya reseller kan durian gitu ya Pak ya. Masih oke lagi sih coba jadi reseller Viro. Dan besok saya ngerjakan dia 9 porsi. 9 porsi, satu porsinya seperempat kilo. Berarti berapa? 9 porsi berarti berapa? 2 kilo seperempat. Tadi sudah saya siapkan, tadi sudah plan, sudah tak siap, tak potong segala. Saya kerjain sendiri. Dan itu nggak pernah kepikir. Itu nggak pernah kepikir. Cuma satu yang saya ngomong sama anak-anak ketika video call sama anak saya yang gede, saya ngomong gini, ini dari Tuhan. Kalau nggak dari Tuhan nggak bisa. Loh, kita kan nggak pernah pikir. Pikirannya kita supaya Tuhan aku tak doa iki supaya kerjaan iki balik. Tapi tiba-tiba Tuhan bisa kasih kerjaan yang lain. Dan saudara tahu, meh bendino aku masak sioba. Tapi mukaku gak kayak sioba tuh. Sampai istri saya ngomong, ojo cedok-cedok overan terus loh. Raimu kok susu ireng. Dan kemudian malah saya punya plan, ini rumah saya benahi, saya rencana malah mau buka Resto. Nah, bukan resto kedukuran, itu warung gitu ya, di rumah gitu. Dan itu tidak pernah kepikir. Tapi saya percaya ketika saudara menunggu dan percaya, Tuhan punya banyak cara untuk menolong saudara. Semua percaya katakan amin. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita datang pada Tuhan. Pujian apa? Ku masuk. Ya udah, requestnya Pak Isaya. Mari kita semua bangkit berdiri.
Ajari kami seperti Yairus yang mau merendahkan diri serendah-rendahnya ketika melihat Engkau. Seperti Daud yang menghargai hadirat-Mu Tuhan. Bahkan seperti dirimu sendiri ya Tuhan, yang mau merendahkan sama seperti manusia. Ajari mulai hari ini, dimanapun kami beribadah, kami mau punya sikap yang menghormati Engkau Tuhan. Karena hanya Engkaulah satu-satunya pribadi yang kami tinggikan, yang kami agungkan, yang kami hormati Tuhan. Ajari setiap kami menyiapkan waktu yang terbaik, hati yang terbaik, sikap yang terbaik ketika masuk di dalam hadirat-Mu Tuhan. Bukan karena kami ingin Engkau sayang, bukan karena kami ingin Engkau lebih menolong kami, tapi itu sebagai bukti kami menghargai, menghormati-Mu sebagai Tuhan dan Raja dalam hidup kami. Ampuni kalau selama ini kami punya sikap yang buruk Tuhan ketika masuk hadirat-Mu. Ajari setiap kami Tuhan seperti pribadi-Mu sendiri. Puji Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan, itu untuk menjadi teladan bagi setiap kita supaya kita seperti Yairus yang punya sikap merendahkan hati di hadapan Tuhan, supaya hidup kita boleh selalu menghormati hadirat Tuhan saat kita beribadah. Mari kita punya sikap hati seperti Yairus untuk merendahkan diri, untuk sungguh-sungguh beribadah. Terima kasih buat Pak Pauli saya, Pak Paulo Ongkowi yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan memberkati pelayanannya, berkat pekerjaan, dan senantiasa diberi Tuhan senantiasa hikmat untuk memberkati di dalam pelayanannya. Dan kita akan mulai doa syafaat. Saya minta untuk Ibu Ana yang sana untuk berdoa syafaat. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, Bapa yang maha murah, Bapa yang maha kasih, kami datang kepadamu Tuhan. Kepadamu hanya ada pertolongan Tuhan. Di dalam Engkau ada kekuatan, di dalam Engkau ada damai dan sejahtera. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Jadikan kami Tuhan orang-orang yang melakukan firman-Mu menjadi berkat ya Tuhan. Tanamkan firman-Mu dalam kehidupan kami, hingga kami boleh mengeluarkan buah-buah yang sepadan dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saat ini kami sedang akan berdoa syafaat Tuhan. Kami mohon kemurahan-Mu Tuhan. Engkaulah imam besar kami ya Tuhan, yang senantiasa memperhatikan kami, memperdulikan kami,
Dan Engkau ada di dekat kami Tuhan. Sementara kami naikkan doa-doa kepada-Mu ya Tuhan. Saat ini Tuhan kami berdoa buat pekerjaan-Mu di seluruh muka bumi Tuhan. Baik di kota-kota besar, di kota-kota kecil, baik di pelosok-pelosok Tuhan. Engkau yang mempunyai pekerjaan itu Tuhan. Engkau sendiri yang akan menyempurnakannya ya Tuhan. Baik itu di benua Amerika, Eropa, Afrika, Asia, sampai ke Australia. Bahkan seluruh dunia Tuhan. Engkau akan membukakan pintu-pintu keselamatan itu. Engkau membukakan Tuhan pintu-pintu pertobatan Tuhan. Haleluya. Dan Engkau bawa umat-Mu Tuhan masuk kepada kesempurnaan sebagaimana Engkau sempurna adanya menjelang kedatangan-Mu yang kedua kali Tuhan. Kami telah melihat tanda-tanda zaman telah menunjukkan bahwa Engkau tidak lama lagi akan datang kedua kali. Sebab itu Tuhan, sempurnakan pengiringan kami kepada-Mu Tuhan. Kami tak dapat lakukan itu sendiri. Tapi Roh Kudus yang menjadi penolong kami itu akan memimpin kami pada jalan-jalan yang harus kami tempuh ya Tuhan. Pada jalan keselamatan itu. Sehingga kami tidak tersesat dengan perkara-perkara dunia ini. Tapi kami boleh hidup di dalam kekudusan-Mu ya Tuhan. Kami boleh hidup dalam kehendak-Mu. Kami boleh hidup menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Khususnya pekerjaan-Mu di sini. Tuhan, Engkau yang akan memberkati Tuhan. Engkau bukakan rahasia-rahasia firman-Mu Tuhan. Hingga umat-Mu boleh dikenyangkan Tuhan. Kami boleh dipuaskan dengan firman-Mu itu. Hingga kami tidak mencari perkara-perkara dunia ini. Tetapi kami mau duduk diam seperti Maria yang menantikan akan kegenapan daripada firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati Bapak Ibu Wijaya beserta seluruh keluarganya. Berkati anak-anaknya. Berkati umat-Mu yang beribadah di sini Tuhan. Dan Engkau memberikan hati yang setia Tuhan. Memberikan hati yang tekun Tuhan. Untuk senantiasa beribadah kepada-Mu. Karena hanya Engkau-lah juru selamat kami. Tidak ada lain, hanya Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga Tuhan buat bangsa dan negara Indonesia, di mana Engkau izinkan kami berada di negara ini Tuhan. Haleluya. Kau berkati pemerintahan negara ini Tuhan. Mulai dari presiden kami sampai ke bawahannya seluruhnya Tuhan. Engkau berkati. Istimewa Engkau bukakan mata rohaninya Tuhan. Untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau tolong Tuhan kepada umat-Mu, kepada anak-anak-Mu yang saat ini sedang mendapat tekanan-tekanan dalam ibadah mereka. Kau tolong Tuhan, Kau buka jalan Tuhan, hingga nama-Mu boleh dipermuliakan. Kami yakin Tuhan, Kau memberikan kemenangan-kemenangan kepada anak-anak-Mu yang mendapatkan tekanan-tekanan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau tolong juga bagi mereka yang saat ini tubuhnya sedang sakit Tuhan. Bilur-bilur-Mu menjadi kesembuhan ya Tuhan. Kau tolong ya Bapa, haleluya. Yang susah Kau hiburkan. Yang dalam kekurangan Engkau mencukupkan Tuhan. Dan Engkau sendiri yang akan memberkati umat-Mu sesuai dengan janji daripada firman-Mu ya Tuhan. Engkau ada di tengah-tengah kami saat ini Tuhan.
Engkaulah pendengar doa-doa kami ya Tuhan. Dan Engkau sendiri yang akan membuka jalan apa yang kami butuhkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau imam besar kami yang hidup, imam besar yang akan mendengar doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Allah dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih buat Bu Ana yang sudah berdoa syafaat. Dan kita akan berikan persembahan. Saya mengundang Bu Endah untuk berdoa persembahan sebelum kita berikan persembahan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami syukur dan terima kasih. Kami kembali datang ke hadirat-Mu. Banyak syukur dan terima kasih. Kami anak-anak-Mu di sini sudah memuji, memuliakan, dan mendatangkan firman. Tiba saatnya kami akan memberi persembahan. Kiranya Tuhan memberkati tangan-tangan yang memberi dan persembahan ini bisa bermanfaat bagi persoalan kami. Tuhan, terima kasih. Ampuni dosa kami ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Tangan pujikan hati yang gembira adalah obat persembahan juga. Dapatkan pengumuman dari Bapak Wijaya. Ya, shalom. Sebelumnya terima kasih buat Pendeta Ongko Wijaya. Hari ini saya kasih pengumuman ya, karena Pak Matius kurang enak badan, kiranya segera Tuhan tolong untuk menyembuhkannya. Jadi seperti biasa nanti hari Rabu Sabtu nanti dari Pak Matius ada pendaftaran, diupayakan untuk segera mendaftar, jangan tungguan ya. Jadi kalau cepat nanti otomatis itu dukung juga sama bagian ngatur randonnya, siapa aja yang mau dipilih, siapa yang mau bertugas seperti itu ya. Terus nanti tanggal 28 jangan lupa ada persekutuan doa di PDK Sivilea, nanti dilayani Pendeta Leni dari Bali ya. Terus nanti ada acara-acara berikutnya, nunggu Pak Matius memberikan pengumuman seperti itu ya. Terus yang tadi sangat luar biasa, kita semua ditegur semua. Untuk apa? Benar-benar ibadah itu yang sungguh-sungguh ya. Mengenal Tuhan itu lebih dalam lagi, seperti Yairus. Jangan sekarang masalah kecil aja, seperti matikan handphone aja sulit gitu. Kadang moro-moro handphone bunyi, padahal kan itu mengganggu sekali sama rekan-rekannya. Bukan hanya tangan dimasukkan kesa aja yang tadi, penyembahan pun kadang asal-asalan gitu loh. Jadi wae doa
kadang sih lihat sana lihat sini, wah itu benar-benar nggak menghargai Tuhan sama sekali. Benar kalau Ko Paul ngomong tadi, Tuhan ini Ko Paul saplok sungguhan. Pokoknya barang di babi sing digarap tambah seneng. Ya luar biasa, hari ini firman-Nya sangat menguatkan kita semua. Jadi saya pun juga sama, saya pun banyak ditegur, tapi dalam keintiman dengan Tuhan saya sangat senang sekali. Makanya saya selalu ngomong, kita fokuskan hati iman kita, angkat tangan kita, mengadahkan wajah kita kepada Tuhan. Fokusnya kalau sudah fokus, sudah belajar fokus sesuai nangis. Nanti yang nangis bisa langsung nangis, yang bisa langsung seperti curhat sama Tuhan, itu benar-benar komunikasi sama Tuhan yang sangat luar biasa. Itu saya sangat setuju dan saya sangat suka. Terlebih lagi dengan puji-pujian. Ini tadi masuk ruang Maha Kudus ini lagu yang menurut saya ini lagu yang benar-benar kamu benar-benar mau intim sama Tuhan. Kamu benar-benar mau memuliakan nama Tuhan ya saat itu menyanyikan lagu itu. Saya sendiri ini JBS Chandra datang. Yang ini tadi yang datang Paul S. Chandra, saudara kembarnya. Biasanya seperti itu. Jadi mesti ada JBS Chandra di Malang, pasti ada Paul. Saya seringnya mesti ikut, nggak tahu ada hubungan apa, hubungan duren atau apa, nggak tahu. Yang pasti keakraban mereka sangat luar biasa. Saya sendiri sosok Jeffrey, saya sangat senang sekali. Terlebih lagu-lagunya, lagu apa sih nggak bisa tanya nih mau lagu Jeffrey. Saya senang. Terlebih lagi itu tadi diingatkan kalau kita memuji nama Tuhan seperti Jeffrey ini sudah benar-benar intim sudah sama Tuhan. Dan lagu-lagu yang kita sukai, saya sangat senang lagu. Lihat tuh saya kalau nyanyi lagunya, saya senang itu benar-benar muji. Saya nggak suka lagu-lagu sorak-sorai apa itu enggak, tapi benar-benar membawa hati kepada Tuhan ini yang tak senangi seperti itu. Ya, mari kita akhiri pada ini. Saya undang untuk bangkit berdiri. Sekali lagi untuk setiap pengumuman minta tolong segera direspon, dalam arti itu untuk kebaikan semua. Dan hari ini pun saya juga tidak mengancam untuk absen. Tadi saya ditegur sama Bu Sumiati, kalau memang ibadah kita ada 8 kali, kalau kehadiran hanya 4, maaf, kami tidak akan menyediakan penjemputan, kami tidak akan mengajak untuk melayani. Itu saya akan tekankan. Karena buat apa? Saya tidak ada tujuan bikin gereja, saya tidak ada tujuan bikin PD, ini komunitas. Berarti saya harus punya aturan sendiri dong. Tidak apa-apa. Yang pasti entah itu aturan apapun terserah. Yang penting saya bawanya bedanya di sini tak ajak melayani. Jadi kalau hanya 4 hari tidak akan saya ajak, tidak akan ada pelayanan antar jemput. Nah minimal harus 5. Nah seperti Bu Sumiati tadi ngomong, aku iso emek Sabtu tok ping 4, Rebo tok ping 4, tapi Sabtu tak usah no pisan 5. Ini benar-benar teladan. Saya maunya seperti itu. Kita nggak ada pengikatan, nggak ada mau mengikat seseorang, nggak bebas. Saya tahu lansia kok. Saya tahu lansia bebas. Yang penting sekarang gotong royong itu tak syukuri. Ya, oke, kita akhiri pada ini. Ya Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus dan pertolongan Roh Kudus, Tuhan, terima kasih Tuhan buat lawatan-Mu malam hari ini Tuhan. Engkau sungguh luar biasa dahsyat Tuhan. Terlebih Tuhan, buat teguran firman-Mu Tuhan yang semakin mendewasakan kita semua Tuhan. Untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan, lebih intim lagi Tuhan. Untuk mengenal Engkau, kasih-Mu, pertolongan-Mu sungguh luar biasa buat kita semua Tuhan. Adanya diri kita, apapun sikonnya, kita tetap ditolong. Engkau menegur kita semua Tuhan untuk lebih lagi intim dengan Engkau lewat teladan hamba-Nya ini Tuhan yang telah difirmankan Tuhan, yaitu Yairus Tuhan, untuk bersungkur Tuhan, tersungkur di bawah kaki-Mu Tuhan, untuk menjalin hubungan intim dengan-Mu Tuhan. Tuhan, bahwa setiap pribadi lepas pribadi Tuhan untuk memiliki teladan Yairus Tuhan. Tuhan, saya terkhusus berdoa buat Pendeta Paul Ongko Wijoyo Tuhan. Engkau pakai semakin luar biasa Tuhan. Engkau pakai sebagai teladan kebenaran firman-Mu saja Tuhan. Engkau akan memberkati, Engkau akan melindungi Tuhan, dan Engkau akan memberkati keluarganya Tuhan. Berikan satu kebahagiaan yang utuh buat keluarga Pendeta Paul Ongko Wijoyo. Tuhan, kini anak-Mu Tuhan, jemaat-Mu Tuhan, rindu menerima berkat dari-Mu. Mari kembali kita bawa hati kita,
kita bawa iman kita tengadahkan wajah kita, dan kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah anak cucumu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pekerjaanmu, dan diberkatilah segala bentuk pelayananmu. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang telah menerima berkat dari surga, sama-sama katakan amin. Tetap berdiri dan kita akan berdoa buat Pak Matius yang hari ini sakit. Dialah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus dan pertolongan Roh Kudus, Tuhan, Kau sungguh dahsyat Tuhan. Tuhan, hari ini Tuhan, anak-Mu Tuhan, Pak Matius Tuhan, hari ini mengalami sakit Tuhan. Engkau jamah Tuhan, Engkau pulihkan Tuhan, Engkau hindarkan dari segala yang tidak berkenan Tuhan. Tuhan, Engkau jamah, Engkau berikan kekuatan Tuhan, Engkau sembuhkan seperti sedia kala Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, sembuh. Haleluya. Amin. Doa makannya minta tolong Bu Eli. Mari kita berdoa untuk doa makan. Kami mengucap syukur ya Tuhan kepada Engkau Tuhan. Kami sudah mendengar taburan firman-Mu Tuhan yang sangat indah dan sangat menguatkan kami. Sekarang kami diberi makanan jasmani Tuhan. Kami mengucap syukur. Kau berkati yang telah menyediakan Tuhan. Kau berkati Pak Wijaya sekeluarga Tuhan. Kau berkati Pak Longgo Wijaya Tuhan. Semuanya hanya karena kemurahan-Mu Tuhan pada kami. Tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa Tuhan. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Sempurnakanlah Tuhan doa kami yang belum sempurna ini. Haleluya. Amin. Berdiri aja belakang ya, biar kelihatan ya. Ayo Pak Gunawan, mepet Pak Gunawan. Langsung pulang ya. Mau ke Oh iya, Oke. 1, 2, 3. Videonya. 1, 2, 3. JG Stokam diberkati. JG Stokam memberkati. JG Stokam memberkati. Kembali duduk ya. Oh ya, Lu kau cek sih kau. Semua ada dalam rencana.
sertamu. Ku percaya, mujizatmu masih ada dalam hidupku. Percaya, percaya, tiada yang mustahil bagimu. Segala yang terjadi dalam hidupku ini semua ada dalam rancangan-Mu. Lewati hari-hari bukan sendiri, ada Tuhan yang selalu sertaku. Ku percaya, mujizatmu masih ada dalam hidupku. Ku percaya, tiada mustahil bagimu. Ku percaya, masih ada dalam hidupku. Percaya, mustahil bagimu. Jalan-jalan itu sampai di belakang tanpa seribu kata, namun tetap berjalan. Ciptaan Tuhan sungguh sempurna.